Wang Xing'an lumpuh di lantai bangsal saat dia melihat tampilan layar ponsel. Jia Yi, tentara Tiongkok orang nomor 1. Isadora, permaisuri bawah tanah yang mengontrol lebih dari setengah ekonomi dunia. Hong, nomor 1 yang tak terkalahkan di dunia. Ketiga nama ini, salah satunya sudah cukup untuk mengguncang dunia. Dan sekarang pemuda ini memiliki nomor-nomor ini di teleponnya. Untuk dapat menerima langsung melalui telepon kepada mereka, lebih sulit daripada mencoba menelepon pemerintah suatu negara untuk membahas masalah. Ini. Di dalam bangsal, Tang Yongqing, Tang Yongyuan dan anggota keluarga lainnya, bersama dengan Xing'an dan pengawalnya, semua orang menatap Luo Feng. Siapa sebenarnya pemuda dengan kemeja hitam kasual ini dan dari mana asalnya? Kamu pasti bercanda. Wang Xing'an mengamuk tak terkendali, ekspresinya meronta-ronta, berbaring di lantai menatap Luo Feng. Kamu pikir kamu bisa menunjukkan angka secara acak dan berharap aku berhenti? Anda bilang Anda kenal ketua Hari Alliance dan kepala Dojo of Limits. Aku bisa bilang aku anak Hong, kebohongan acak, siapa yang tidak bisa melakukan itu? Petik 2. Di seluruh dunia ini, orang yang dapat berkomunikasi langsung dengan ketiga orang ini terlalu sedikit. Mungkin tidak lebih dari 3 orang di dunia ini yang dapat melakukan hal seperti itu di usia muda seperti Anda. Wang Xing'an tertawa, jika saya beruntung bertemu dengan seseorang, saya bisa memenangkan lotre. Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Saya dapat melihat Anda adalah seorang pembaca roh dengan beberapa latar belakang. Xing'an berbaring di lantai, menatap Luo Feng dengan tajam, kamu ingin bermain denganku secara sopan atau dengan kekerasan? Sipil, paksa. Luo Feng dengan penasaran menatap Xing'an. Hibur aku. Force, artinya kamu cukup gila untuk membunuhku di sini. Rumah sakit adalah tempat umum, di bawah sistem pengawasan pangkalan, ada di mana-mana di rumah sakit ini, apapun yang terjadi di sini, semua akan tercatat di sistem pencatatan pangkalan dengan sangat jelas. Ketika keluarga Wang melewati sistem pengadilan, bahkan jika Anda seorang wargot yang lebih tinggi, Anda masih akan dihukum mati. Petik 2. Jika kau membunuhku, pengadilan akan menjatuhkan hukuman mati padamu, ini dengan paksa. Cara sipil itu sederhana, biarkan aku pergi. Saya tidak akan pergi, saya akan tinggal di sini di luar ruangan ini, menunggu polisi kota markas. Berdasarkan metode kami sendiri, kami akan melihat siapa yang lebih tidak beruntung, Anda atau saya. Wang Xing'an menatap Luo Feng dengan tatapan gila di matanya. Luo Feng meremehkannya. Keluarga Tang di dalam ruangan itu ketakutan konyol, keluarga Wang, yang legendaris, bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Saat ini, kerabat yang baru saja mereka temui, sebenarnya adalah seorang pembaca roh. Dan bukan orang biasa. Tidak masalah, keluarga Tang mereka kecil. Wang Xing'an. Luo Feng menatapnya dengan tenang. Berbicara. Xing'an balas menatap. Bahkan jika Anda tidak takut mati, Anda memiliki beberapa kemampuan. Luo Feng mengangguk, namun jumlah orang yang tidak takut mati terlalu banyak. Sama seperti pejuang yang terus-menerus bertarung di alam liar, terus-menerus diambang kematian. Aku penasaran, kenapa kamu memaksa begitu banyak wanita untuk tunduk padamu? Petik 2. Xing'an tampak sedikit bangga akan hal itu, hobi. Hobi saya satu-satunya. Setiap gadis luar biasa, semuanya adalah kreasi dari atas, mereka adalah item kolektor terbaik. Petik 2. Jadi, jika mereka menolak, Anda menggunakan kekerasan. Luo Feng melanjutkan, jika mereka masih menolak Anda, hancurkan mereka. Mengapa Anda menghancurkan gadis-gadis yang tidak tunduk kepada Anda? Petik 2. Mereka hanya semut. Dapat bergabung dengan koleksi saya adalah kehormatan mereka. Xing'an dengan percaya diri berkata. Luo Feng menatap pemuda di lantai ini. Mereka tidak memiliki sejarah atau perseteruan dengan Anda atau hubungan apapun. Anda benar-benar bisa memutuskan apa yang harus dilakukan dengan nasib orang. Luo Feng memandangnya, Anda memberitahu saya apakah Anda ingin melakukan ini dengan cara yang sopan atau sulit. Aku akan memberitahumu. Jika kita pergi dengan paksa, kamu mati. Saya baik-baik saja. Secara sipil, kamu masih akan mati. Saya baik-baik saja. Luo Feng memandangnya dengan tenang, tanpa perselisihan atau sejarah dengan Anda, bahkan sepupu saya yang melakukan tugas negaranya sebagai peneliti, tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Dia menolak Anda dan Anda ingin mengirim keluarganya ke neraka.
Hanya berdasarkan satu poin itu, Xing An, aku bisa memberitahumu ini. Petik 2. Saya bisa menunggu polisi datang. Saya bisa menunggu tentara. Aku bisa menunggu orang keluarga Wangmu turun. Bahkan jika Anda memiliki banyak persiapan dan kemudian pergi ke pengadilan. Apapun metodenya, apapun latar belakang dan koneksinya, gunakan semuanya. Dengan ini saya nyatakan, keputusan akhir pengadilan adalah kematian, eksekusi segera. Suara Luo Feng tenang, hampir seperti mengucapkan sesuatu yang sangat biasa. Luo Feng memandang kedua penjaga, bawa tuanmu dan pergi. Bersihkan dia. Petik 2. Kedua pengawal itu saling memandang, salah satunya mulai menyeret Xing An yang lumpuh keluar, yang lainnya mulai membersihkan noda darah di lantai. Di luar bangsal, penjaga keamanan rumah sakit bersama dengan kepala departemen ada di sana. Namun setelah meninjau rekaman itu dengan gerakan lambat, mereka menyadari salah satu dari mereka adalah pembaca roh dan terlalu takut untuk masuk. Tuan Wang, kamu baik-baik saja. Kepala Tian dan kepala Fu berlari dengan cepat saat mereka melihatnya diseret keluar. Belum mati. Ekspresi Xing An dingin. Di dalam kota markas Kyoto, siapapun dengan posisi kecil akan tahu tentang beberapa pangeran istimewa, Wang Xing An adalah salah satunya. Direktur Tian, sebagai kepala departemen dengan peringkat lebih tinggi di rumah sakit, pasti mengenali orang-orang penting dan memperlakukan Xing An dengan hormat. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Kedua pengawal itu memandang Xing An. Kota markas Kyoto dan 8 kotanya, di antara elit, siapa yang tidak mengenali saya? Kepala pasukan khusus kota Tianjin, Li Dong bahkan pernah minum denganku sebelumnya, dia akan menjadi yang pertama datang. Juga kirim berita ini ke keluarga Wang saya. Wang Xing An memasang tampang gila, dia gila. Lebih gila dariku. Petik 2. Sebuah jet mobil merah tiba, terbang di sekitar wilayah udara di atas kota Tianjin. Pintu kabin terbuka. Mengenakan setelan tunik Cina, Jia Yi duduk di sana, dengan postur tegak. Tuan Jia, kami akan segera tiba di kota Tianjin. Luo Feng saat ini berada di rumah sakit nomor 1 di sana. Di dalam kabin, seorang pria parubaya berkacamata tersenyum saat berkata, "Baik, Luo Feng memperoleh cukup banyak kristal muya kali ini, jika aku bisa mendapatkannya darinya, itu akan dianggap sukses." Jia Yi mengangguk, "Ingat, saya akan berbicara nanti, jangan menyela." Kecepatan pertumbuhan Luo Feng ini terlalu mengejutkan, di Pulau Misti dia sebenarnya setara dengan ketua ketiga. Petik 2. Dan dia baru berusia 21 tahun. Terlalu muda. Jia Yi merendahkan suaranya, kamu tidak pernah tahu, di masa depan, dia mungkin seperti Hong dan Dewa Petir, keberadaan yang posisinya tidak dapat ditantang. Hong, Dewa Petir, itu adalah titik di mana kekuatan seseorang sudah berada di atas sebuah negara. 5 negara besar juga memperlakukan keduanya dengan hormat. Kekuatan mereka yang luar biasa menentukan itu. Dan dengan kecepatan pertumbuhan Luo Feng, beberapa tahun dan dia setara dengan ketua ketiga, tidak mengherankan jika dia menyusul Hong dan Dewa Petir. Tidak ada pilihan. Luo Feng masih terlalu muda, potensinya terlalu mengejutkan. Tuan Jia, kami sudah sampai di rumah sakit. Oh, kenapa ada mobil polisi di bawah? Petik 2. Ayo turun, kata Jia Yi dengan serius. Kota markas Kyoto, sektor kota utama, keluarga Wang. Siapa kepala keamanan mereka? Mengenakan setelan mewah, seorang lelaki tua botak mengaum seperti singa, jangan bilang mereka belum pernah melihat foto Luo Feng sebelumnya. Setelah berita datang dari pasukan khusus Tianjin, dia sebenarnya tidak menghentikan pasukan khusus untuk menuju ke sana. Petik 2. Ayah. Pria parubaya di sampingnya berkata, Luo Feng adalah seorang wakil, kamu tahu itu. Gambar dan berita perwakilan dirahasiakan, hampir tidak pernah bocor. Kepala keamanan Li Lama mungkin telah melihat fotonya, tetapi bukan orang yang sebenarnya, bahkan setelah melihat rekaman dari kota Tianjin, untuk dapat mengidentifikasi pemuda itu sebagai Luo Feng tidaklah mudah. Petik 2. Keluar. Kamu masih menyalak. Cepat dan hubungi Xing An, apakah kamu tidak puas dengan jumlah masalah yang dia timbulkan? Luo Feng. Dia setara dengan ketua ketiga, keluarga Wang kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Kepala keluarga Wang kehilangan ketenangannya saat dia mengamuk. Tidak ada pilihan. Untuk menghadapi sosok seperti itu, yang setara dengan ketua ketiga,
yang bahkan negara harus perlakukan dengan hormat, apa satu keluarganya. Beberapa perwakilan berada di aliansi hari sebagai tamu sementara, tapi mereka hanya sementara. Bahkan aliansi hari tidak akan mudah mengacaukan perwakilan biasa, dan bahkan tidak menyebutkan salah satu level Luo Feng. Asteris 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 asteris. Rumah sakit Tianjin First. Ruang bangsal khusus. Keluarga Tang, bersama dengan keluarga Luo ada di sana. Ada sejumlah besar pasukan khusus berbaju besi di luar. Di luar sana cukup keributan. Luo Hua melihat keluar, kakak, banyak sekali polisi di sini. Jangan khawatir. Luo Feng mengeluarkan ponselnya, halo, kamu sudah sampai di rumah sakit. Haha, benar, aku di sini. Dapatkah Anda melihat banyaknya polisi? Saya tepat di tengah barikade mereka. Haha, tidak masalah, saya baru saja bertemu dengan sepotong sampah, menanganinya. Oh oke, kalau begitu kamu bisa datang. Petik 2. Di luar bangsal, tim 1 sudah di posisi. Tim 2 sudah siap. Tim 3 sudah di posisi. Mendengar tanggapan dari komunikator, Kepala Pasukan Khusus Li Dong berkata, targetnya adalah pembaca roh. Setiap orang harus mengikuti rencananya, jangan ceroboh, kita harus menjatuhkannya dengan satu pukulan. Juga, jangan menyakiti orang tak bersalah lainnya di dalam. Setuju, setuju, setuju. Li Dong menggelengkan kepalanya, sebagai pasukan khusus terkuat di kota Tianjin, mereka memiliki metode sendiri dalam menghadapi petarung yang kuat. Wang Xin'an sedang ditopang di kursi di sampingnya, terlihat saat segala sesuatunya terbuka. Li Dong tiba-tiba mengeluarkan ponselnya dari sakunya, mendapat kejutan dari nomor yang ditampilkan. Ya, pejabat senior. Li Dong segera berdiri dengan perhatian, ekspresi serius. Iya, dimengerti. Dimengerti. Li Dong menutup teleponnya, mengangkat komunikator, mundur penuh. Pasukan yang sudah ditempatkan di titik-titik kritis siap bergerak semuanya terpaksa mundur dengan cepat, atas perintah Li Dong, mereka segera berbaris dalam kelompoknya untuk menyambut pejabat senior. Li Dong, apa yang terjadi? Wang Xin'an berteriak dari kursi tempat dia duduk. Diam. Li Dong menatapnya, pejabat senior Jia ada di sini. Jia Yi. Xin'an kaget. Pasukan khusus membentuk dua baris, di sisi koridor, semua orang menjadi perhatian. Berjalan di belakang dari belakang, seorang pria paruh baya kurus kecil yang mengenakan setelan tunik Cina, dengan dua bawahan mengikutinya, berjalan melewati. Pangkat yang ditampilkan di kedua pundak bawahan ini membuat para polisi semakin waspada. Mereka adalah jenderal. Dua jenderal mengikuti di belakang. Siapa pemimpin ini? Bibi, berhati-hatilah di sini. Ayah, ibu, kalian berdua tinggal di sini dan menemaninya, aku punya banyak hal yang harus diperhatikan. Mengikuti keributan di luar, seorang pemuda dengan kemeja kasual hitam berjalan keluar. Koridor itu sunyi. Polisi pasukan khusus, kepala rumah sakit dan yang lainnya, bersama dengan Xin'an yang duduk di kursi, semuanya tidak dapat berbicara. Pasukan khusus berada dalam dua baris di sepanjang dinding koridor, di tengah, Jia Yi sedang berjalan menuju Luo Feng. Saat Luo Feng keluar dari kamar, Jia Yi berjalan. Perwakilan Jia, Luo Feng tersenyum saat dia berjalan. Perwakilan Luo, Jia Yi berjalan ke arahnya. Keduanya tersenyum saat mereka berjabat tangan. Tidak ada orang di sekitar yang bisa mengeluarkan suara. Wajah Xin'an menjadi pucat. Mari kita cari tempat yang tenang untuk berbicara. Luo Feng berkata, setelah itu, dia dan Jia Yi langsung menuju lift ujung koridor, diikuti oleh dua kolonel di belakang. Selain Luo Feng dan Jia Yi, tidak ada orang lain yang bersuara. Ini adalah adegan mereka berdua pergi melalui lift. Fiuh. Ya Tuhan, apakah kamu melihat barisan mereka? Dua jenderal. Ketika keduanya pergi beberapa saat, suara berisik di lorong. Itu makhluk yang melampaui wargot Jia Yi. Saat kami melarikan diri selama periode Grand Nirvana, saya melihatnya bertarung melawan monster, teriak wakil direktur rumah sakit, yang rambutnya serba perak. Pejabat seniornya, Jia Yi, perwakilan lainnya pasti Luo Feng. Kepala pasukan khusus Li Dong berlumuran keringat, saya baru saja bersiap untuk menangkap penyelidik Luo, saya benar-benar mendekati kematian. Meskipun dia mungkin belum pernah melihat Luo Feng secara langsung sebelumnya, sebagai kepala sistem polisi kota Tianjin, dia tahu nama dan reputasinya. Wang Xin'an, aku hampir terbunuh karenamu.
Li Dong menoleh ke Xing An, yang terbaring di kursi yang dipindahkan ke samping. Wajah Xing An pucat pasi. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Pikiran Xing An mulai mengingat dengan jelas percakapan yang dia lakukan sebelumnya, dalam keadaan, latar belakang atau koneksi apapun, dengan ini saya nyatakan, keputusan akhir pengadilan tetaplah kematian, eksekusi segera. Tiba-tiba teleponnya berdering. Ponselmu berdering. Li Dong berteriak. Dua pengawal Xing An di samping segera mengangkat telepon dan menjawab, menempelkannya ke telinga Xing An. Yang dia dengar hanyalah raungan kemarahan dan perintah ayahnya. Ayah. Xing An tampak seperti sedang memeluk harapan terakhirnya, itu tadi Luo Feng di bangsal, pada saat ini, dia tidak berani menyembunyikan satu pun informasi. Dia menjelaskannya dari awal sampai akhir, berharap keluarganya bisa membantunya. Namun ayahnya hanya bisa menutup telepon dan mencari kepala keluarga. 5 menit kemudian, di koridor, 3 personel tentara berseragam hitam berjalan langsung ke sisi Xing An, salah satunya mengeluarkan selembar kertas, di bawahnya ada segel yang sangat khusus, Wang Xing An, Anda dicurigai melakukan pembunuhan, Anda akan ditangkap segera. 2 orang lainnya memborgolnya dan mengangkatnya pergi. Mereka segera pergi tanpa melihat Li Dong. Sudah berakhir, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Li Dong tahu tidak mungkin ketika dia melihat segel itu. Bumi dipenuhi dengan orang-orang biadab dan pelanggar hukum. Namun, seperti kata pepatah, orang yang terus berjalan di tepi sungai suatu saat akan membasahi sepatunya, jaring surga lebar dan tidak ada yang bisa lolos darinya. Suatu hari, dia akan menemui gurun pasirnya. Wang Xing An, di mata Luo Feng atau Jia Yi, hanyalah sosok kecil, tidak sebanding dengan banyak masalah sama sekali. Hanya sepatah kata dan mereka bisa membunuhnya. Bunuh dia secara pribadi. Itu hanya membuang-buang tenaga. **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 
kegelapan dengan cangkir teh panas. Untuk memungkinkanmu menghadapi hal seperti itu di kota markas Kyoto. Jiayi menggelengkan kepalanya, bagaimanapun, pasti ada kegelapan di bumi, tampaknya, tidak akan ada cahaya. Jadi, tidak ada cara untuk menghindari kegelapan di era manapun. Wang Xing'an ini akan segera dieksekusi melalui pengadilan. Luo Feng mengangguk. Dia memahami hal ini dengan baik, kegelapan tidak bisa dihindari. Jiayi, apa tujuanmu mencariku? Luo Feng bertanya. Kristal Muya. Jiayi tersenyum, jujur saja, tidak ada pilihan, kristal ini terlalu penting. Salah satunya bisa membuat perwakilan. Dan yang setia pada negaranya ada berapa? Satu lagi akan meningkatkan pengaruh negara kita dan juga posisinya. Petik 2. Saya mengerti. Luo Feng mengangguk. Tentu saja, kita tidak akan hanya mengambil kristal tanpa mengembalikan apapun, kita akan bersikap sangat adil. Jiayi berkata, apapun kondisi yang Anda inginkan, sebutkan saja. Saya tidak tertarik pada hal-hal duniawi. Luo Feng melanjutkan, namun, peradaban kuno memiliki banyak peralatan berbeda yang saya minati. Beberapa harta karun, hal-hal aneh dan bahkan sisa-sisa beberapa dari mereka. Saya berharap Jiayi dapat mengatur daftar untuk saya sehingga ketika saatnya tiba saya dapat memilih item peradaban kuno yang saya inginkan. Petik 2. Tidak masalah. Jiayi tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Ketika reruntuhan kuno pertama kali ditemukan, negara-negara tersebut telah memperoleh banyak harta karun. Namun dibandingkan dengan kristal Muya, mereka jauh kurang penting. Bagaimanapun daftar itu, dengan gambar dan video akan memakan waktu 2-3 hari untuk diselesaikan. Kata Jiayi. Kalau begitu kita akan bicara lagi nanti. Luo Feng tertawa. Oke, saya pribadi akan pergi ke Yangzhou lalu berbicara dengan Anda. Jiayi tersenyum dan mengangguk. Saat ini di bumi, Babata sudah menyiapkan metode pelatihan untuk Luo Feng. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat menarik perhatian Luo Feng adalah barang-barang peradaban kuno. Baik itu Luo Feng atau Babata, mereka hanya bisa berharap dapat mengumpulkan sisa-sisa yang cukup untuk membangun sebuah pesawat ruang angkasa kecil. Ketika berita tentang hukuman mati Wang Xing'an mencapai Luo Feng hari itu, sepupu barunya Yong Qing sangat senang, dia akhirnya meninggalkan mimpi buruk itu. Dia selalu mengira Xing'an adalah dewa yang melampaui aturan, dan bahwa dia akan terjebak dalam mimpi buruk itu selamanya. Keluarga Tang sangat bahagia.
Karena Luo Hongguo telah dipisahkan dari mereka selama lebih dari 40 tahun sebelum bertemu lagi, mereka memutuskan untuk tinggal selama beberapa hari untuk menemani bibinya. Luo Feng dan keluarganya untuk sementara tinggal di villa damai yang disiapkan oleh militer. Senja. Saat itu turun salju lebat, namun villa itu dipenuhi dengan kehangatan. Lantai 2, ruang pelatihan. Luo Feng duduk bersila. Luo Feng, saya akan mengirimkan pikiran Anda langsung ke ruang virtual yang telah saya bangun untuk Anda. Suara Babata terdengar di kepalanya. Pada saat yang sama, saya akan meningkatkan pertahanan keamanan untuk sekitar 1000 meter, Anda dapat fokus di dalam ruang. Di ruang virtual, ada gunung besar yang mencapai awan. Mengenakan pakaian putih, Luo Feng tiba-tiba muncul di atasnya. Luo Feng mengamati sekelilingnya. Gunung itu begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya, yang bisa dia lihat hanyalah awan dan langit, dia bahkan melihat sebuah planet yang sangat besar. Ini hampir menempati sepertiga dari langit. Terkejut, dengan 2 tanduk, pupil merah dan pakaian hitam, Babata melayang di sampingnya, alam semesta itu misterius di luar kepercayaan, 2 planet sedekat ini, atau salah satunya yang sangat besar akan menghasilkan fenomena ini. Luo Feng mengangguk lembut. Hari ini, Anda akan secara resmi menerima ajaran dari Master. Babata mengangkat kepalanya, wajahnya penuh percaya diri. Pertama kamu harus mengerti, untuk membangun gedung pencakar langit, fondasinya harus kokoh dan kokoh. Ini juga mengapa Anda harus menghabiskan 50 tahun di level wisatawan bintang untuk membangun dasar Anda. Petik 2. Jika Anda tidak peduli dengan hal lain, dan berlatih gila-gilaan seperti bebek isian, dalam 3 tahun, saya dapat membantu Anda mencapai level bintang. Bagaimanapun harganya, Anda akan selamanya terjebak dan tidak dapat mencapai tingkat alam semesta. Kata Babata. Luo Feng mendengarkan dengan cermat. Untuk menjadi tuan domain, dan tuan sektor, Anda harus memperlakukan setiap langkah dengan serius. Petik 2. Babata melambaikan tangan kecilnya. Jatuh. Kastil merah darah muncul tiba-tiba di belakangnya. Ikuti aku. Babata terbang menuju kastil. Luo Feng berlari di belakangnya. Gemuruh. Pintu kastil terbuka. Menguasai. 18 patung batu setinggi 8 meter berdiri di dekat pintu masuk kastil disambut dengan hormat. Babata menggelengkan kepalanya. 18 menara besi ini, dulunya mengikuti tuannya, mereka sangat setia. Namun ketika planet Yunmo dihancurkan, mereka juga kehilangan nyawa. Saya hanya meniru mereka sekarang. Di dalam kastil ini, saya telah mensimulasikan 18 menara besi dan 36 selir. Petik 2. Mengikuti Babata, dia melihat banyak wanita cantik dari berbagai etnis di sepanjang jalan. Tidak lama kemudian mereka mencapai ruangan besar di lantai 2 kastil. Ini adalah ruang latihanmu. Lihat. Babata menunjuk ke 4 dinding ruang pelatihan, Sua. Segera, ke-4 dinding itu ditutupi rak buku. Dan di sini, saya sudah mempersiapkan tingkat bintang penjelajah, tingkat bintang, tingkat alam semesta, tingkat penguasa domain, buku tingkat penguasa sektor untuk dipelajari. Mengatakan itu, rak mulai terisi sendiri dengan buku. Seluruh ruang pelatihan dipenuhi dengan lebih dari 10.000 buku. Anda saat ini berada di level wisatawan bintang. Itu sebabnya, 2 rak buku ini, kamu harus mempelajarinya. Babata menunjuk kedua tingkat teratas dari rak buku tertentu. Level teratas adalah untuk pelatihan sebagai seorang petarung. Pembaca jiwa yang kuat juga membutuhkan tubuh yang kuat. Kekuatanmu, kekuatan tubuh semuanya membutuhkan pelatihan. Petik 2. Tubuhmu saat ini berada di level siswa 9, kesadaran juga pada puncaknya, untuk menerobos tubuh level 1 penjelajah bintang akan mudah. Level kedua adalah untuk sisi pembaca roh, bahkan lebih penting. Ini terutama dipecah menjadi beberapa bagian, dan masing-masing sangat dalam dan dalam. Babata berkata, ajaran guru adalah unik dan istimewa bahkan di alam semesta. Tuntutan struktur pelatihan tempur master sangat tinggi, sisi pembaca roh bahkan lebih menuntut. Tuan memiliki 9 bawahan abadi. 9 makhluk abadi ini, telah benar-benar jiwa mereka dirasuki oleh kekuatan misterius sejak lama, mereka dikendalikan oleh jiwa mereka, 9 bawahan abadi ini. 9 orang ini memiliki semua pengetahuan dan ingatan mereka, satu-satunya hal adalah bahwa mereka akan 100% setia sampai akhir kepada Tuan.
Saat mereka dikendalikan, salah satunya berada di level alam semesta, 6 adalah penguasa domain dan 2 adalah penguasa sektor. Petik 2. Saat kekuatan master meningkat, mereka perlahan-lahan berlatih dan meningkat juga. Metode misterius guru, memungkinkan bawahan memiliki kesadaran diri dan kemampuan untuk berlatih. Babata dengan bangga berbicara, dan bawahan ini tidak akan pernah ragu-ragu dalam kesetiaan mereka, begitu tuannya meninggal, mereka akan mati bersamanya. 5 makhluk abadi di pesawat ruang angkasa Yunmo meninggal karena tuan mereka meninggal. Babata memandang Luo Feng, tentu saja, ajaran guru sangat sulit dipelajari. Itu sebabnya sebelum dia meninggal, dia membuat cetakan jiwa warisan. Ketika aku pertama kali berinteraksi denganmu beberapa waktu yang lalu, aku sudah mencetaknya ke dalam tubuhmu. Babata berkata, ini akan secara halus, meresap ke dalam jiwa Anda tanpa jejak apapun. Saya perkirakan, dalam waktu sekitar 3 jam, ini akan selesai sepenuhnya. Petik 2.